Halo, selamat datang ke video bongkar-bongkar bersama di Ageng. Sorry, hari ini di setnya kita banyak kain nih di mana-mana karena memang kain-kain batik ini sebaiknya seberapa sering sekali gitu dianginkan supaya kainnya lebih tahan lama dan mungkin warnanya juga nanti jadi tetap ini ya, Mam, tetap bagus. Tetap bagus karena kalau misalnya dia dilipat di satu posisi lama, misal nih di posisi yang dilipat itu kena matahari, nanti kan warnanya jadi pudar. Jadi kalau gitu nanti bikin kainnya itu warnanya belang-belang. Ada cetaknya belang-belang. Jadi kalau di rumah ada kain batik, jangan lupa ya diangin-anginkan sekalian kan sambil dibuka-buka dilihat lagi. Oke. Temanya hari ini bongkar-bongkarnya kita mau sambil membahas bagian-bagian dari kain batik karena di bagian-bagiannya itu banyak istilah-istilah ya yang mungkin kalau nggak familiar sama batik itu membuat bingung gitu. Jadi ayo kita sambil bongkar-bongkar hari ini sambil belajar bersama. Oke. Yang pertama kali kita mau bahas itu, jadi kalau namanya kain batik biasanya latarnya ini ada dua macam. Ada yang seperti ini namanya bledak atau tembokan. Jadi backgroundnya tuh polos, nggak ada apa itu namanya? Nggak ada isennya. Jadi kalau misalnya backgroundnya ada motifnya, ada gambarannya lagi, itu namanya isen. Kalau nggak ada namanya bledak. Nah, kita punya ini kain gendongan dari Sidoarjo, warnanya merah menyala. Ada lagi Kain Cirebon. iya, ini kain dari Cirebon. Jadi ini nemboknya banyak juga, cuman di background ini ada kayak segitiga kecil warna putih kalau kelihatan dari sana. Kalau nggak kelihatan, jadi satu yang kita belajar dari video sebelumnya itu mungkin kain-kain yang kita bongkar-bongkar kurang kelihatan ya. Jadi nanti yang kita mau lakukan adalah setiap kali kita post video, nanti kita akan post fotonya juga dari kain-kain yang kita tunjukkan di videonya. Ini terakhir nih yang mau saya tunjukkan, yang bledak, jadi backgroundnya polos. Yang ini kayaknya Cirebon juga deh, apa Pekalongan ya? Cirebon. Oh iya, ini Cirebon. Jadi dia motifnya buket. Oke. Nah, itu kan tadi yang polos. Jadi orang kalau ditunjukin yang polos sama yang ada isennya, pasti mikirnya gini deh, oh bagus yang ada isennya dong, karena kan ini pengerjaannya lebih susah, mesti digambar-gambar di backgroundnya. Tapi ternyata membuat tembokan ini juga memerlukan skill yang berbeda dengan menggambar. Jadi bukan berarti ini lebih gampang terus harganya harus lebih murah gitu, enggak ya, lebih susah. Lebih susah? Enggak ya, sama susahnya. Kita mau bahas yang ada isen-isennya. Wih, ini dari Tanjung Bumi memang selalu cantik-cantik. Jadi isen itu tadi untuk mengisi background di setiap kain batik ya. Isen ini juga biasanya itu bagian dari kain batik yang ada filosofinya. Jadi kalau kain batiknya yang dari daerah yang masih budaya keratonnya dulu erat ya, itu filosofi di kain batik biasanya ada di isennya. Cuman kalau di daerah batik yang pesisiran, jadi yang daerah pesisiran itu kan kebanyakan yang membatik ya orang-orang biasa, kayak nelayan-nelayan gitu ya kebanyakan. Itu mereka filosofinya tidak sedalam yang dekat sama keraton. Cuman mereka, para pembatik ini menunjukkan skill mereka dari seberapa detail, seberapa halus isen-isen yang ada di backgroundnya. Jadi contohnya ini dari Tanjung Bumi. Tanjung Bumi itu daerah pesisir. Yang membatik di sana tuh kebanyakan ya dulu istri-istrinya nelayan.
Tuh, ini apa namanya ya? Telente. Ini. Jadi gambarnya tuh kayak garis-garis gitu yang keluar dari bunga-bunganya ini. Nah, yang satu ini menarik nih. Karena kalau orang yang familiar sama batik pasti, oh, kawung. Tapi bukan, karena ini kan dari Tanjung Bumi. Jadi namanya kalau di sana tuh bengkopi. Ini bengkopinya kecil-kecil kali di sini, halus sekali. Ini salah satu isen yang sudah agak langka di Tanjung Bumi. Yang halus yang langka. Buka dikit, kelihatan. Oke. Nah, kalau tadi saya sudah bahas, kalau isen itu kan biasanya ada filosofinya, ada contohnya nih yang ada filosofinya. Ini namanya jarot asem isennya. Jarot asem itu saya juga baru dengar sih, jarot asem ada ceritanya ternyata. Ceritain, Mam. Iya. Kalau asem itu menandakan satu pohon yang kuat sekali. Jadi kalau kita atau kendaraan sampai nabrak asem, karena zaman dulu tuh di sepanjang jalan, terutama yang pantura itu di sepanjang jalan itu ditanami asem semua. Selain untuk menahan tanahnya supaya tidak tergerus oleh sungai atau oleh pinggiran jalan yang lain, juga untuk pelindung, peneduh asemnya itu di pinggir-pinggir jalan. Saya kadang-kadang waktu saya masih kecil, saya kalau dengar ada suatu kecelakaan, terus orang-orang bilang nabrak asem, aduh, hati saya sudah ciut karena saya sering dengar kalau nabrak asem pasti korbannya itu mobilnya yang di dalam juga, karena benturannya kan keras, yang di dalam biasanya jadi korban. Jadi ini menandakan kalau pohon asem itu pohon yang akarnya itu kuat sekali menancap ke dalam tanah. Jadi filosofinya untuk isen jarot asem ini kekuatan yang tidak terlihat. Nggak terlihat kan, dia akar yang kuat ternyata, bukan pohonnya. Kalau kita mau mengambil pelajaran mungkin dari si jarot asem ini, apa ya, kalau mungkin bahasa Inggrisnya gampang sih, do not take things for granted, atau mungkin ini kali ya, don't judge a book by its cover gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya mungkin ada kekuatan yang kuat yang tidak terlihat. Kekuatan di dalam, atau kekuatan di dalam yang tidak bisa kita perkirakan. Iya. Seperti laut juga, kita tidak bisa mengukur kedalaman laut, cuma dengan melihat aja. Menarik ya batik ya. Kita bisa belajar pelajaran hidup. Ada satu lagi nih, yang ini amat sangat relevan di hari-hari, beberapa hari terakhir kita. Ini namanya kar jagat. Jadi ada influence dari Belanda juga, karena kar, tapi sebenarnya ini nggak dipakai lagi katanya di Belanda. Orang Belanda kalau ngomong peta bukan kar lagi, cuman bisa juga berarti kar gitu. Jadi kar, peta, jagat, dunia di bahasa Jawa. Kalau dilihat ini motifnya selalu kayak ada berbagai macam motif, terus kayak di sebelah-sebelahan gitu. Jadi di sini ada parang, di sini ada apa lagi? Ada kerambil secukil, ada macam-macam deh, ada jarot asemnya juga. Pokoknya ada semua ya di sini ya. Iya. Jadi itu menandakan diversity di dunia kita. Di setiap bagian dunia itu ada sesuatu yang indah. Jadi mungkin kalau kita ngelihat ya, isennya sendiri pun sudah spesial gitu. Misalnya parang sudah spesial. Tapi begitu masuk ke kar jagat, si parang ini bukanlah menjadi parang lagi, tapi menjadi bagian yang lebih besar dari sebuah dunia gitu. Sama seperti kita
kita juga manusia-manusia, kita sendiri spesial memang. Tapi kalau kita melihat konteksnya di yang lebih luas lagi di dunia, kita ini ya salah satu bagian dari dunia yang sama pentingnya sama yang lain gitu. Menandakan kalau kita itu bermacam-macam, kita bermacam-macam kulit, bermacam-macam hidung, ada yang pesek, ada yang mancung, itu kita semua punya nilai lebih. Kalau sendiri kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, kita sendiri bangsa yang membanggakan. Tapi kalau kita sudah berada di dunia, kita semua sama. Iya. Terus ini ada lagi. Nah, ini menarik juga nih. Tapi filosofinya agak sedikit berbeda dengan yang lain-lain ya, Mam. Ya. Karena ini lebih kebalik. Begini soalnya. Nih. Karena ini mungkin terciptanya motif ini agak lebih baru di daerah Tulungagung sana. Ini namanya lereng kayu mati. Kalau lereng mungkin kita sudah familiar sama ini, garis-garis miring-miring ini. Lereng. Nah, disebut kayu mati. Kita waktu pertama kali ngeliat ini pernah nanya, aku ingat, mana ini kayu matinya kok nggak ada gitu. Ternyata yang menandakan bahwa ini lereng kayu mati itu ya lereng, jadi garis miring-miring, terus ada parangnya. Itu yang menandakan bahwa ini tuh lereng kayu mati. Kalau cerita di belakangnya, jadi ceritanya pembatik di Tulungagung ini termasuk salah satu yang sudah dari dahulu kala mereka membatik. Di dalam kondisi apapun mereka membatik. Pada saat di daerah Tulungagung itu mengalami kekeringan parah banget sampai semua tanaman-tanaman mati, makanya namanya lereng kayu mati. Mereka pun masih membatik. Jadi ini menunjukkan Suatu zaman prihatin. iya. Tapi mungkin lebih menunjukkan kayak usaha ya, Bang. Ya. Kalau kita pengen mempreserve suatu kayak budaya kah apakah, ya kita harus tetap bekerja gitu. No matter ada apa di luar, ya contoh seperti sekarang lah mungkin ya, di luar banyak virus, tapi ya kita tetap harus bekerja, kita harus tetap produktif gitu. Kita harus belajar juga dengan belajar di video ini. Oke. Nah, hari ini kita bahasnya isen dulu ya. Untuk bagian-bagian batik selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.